Oke, sudah direkam oleh Elvira. Ya, silahkan memimpin perkuliahan hari ini, mengawalinya dengan doa, melakukan presentasi, memimpin diskusi, dan kemudian bagian terakhir baru mengembalikan pada saya. Silahkan. Baik, Pak. Sebelumnya, Pak, saya ingin minta izin untuk Melinia tidak bisa on cam, Pak. Soalnya laptopnya, kameranya nggak bisa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Baik, selamat pagi Pak Dan dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elvira Yuhan, Melinia Wahyu Priyardita, saya sendiri Monica Angelina Samara, dan Yovita Ivani akan mempresentasikan materi mengenai ethical issues in the practice of management accounting. Next. Baik, yang pertama yaitu etika dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, dan evaluasi serta pengambilan keputusan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu yang pertama, perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. Yang kedua, pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historikal dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara yang terbaik untuk bertindak. Yang ketiga, pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan. Dan yang terakhir, menjamin pertanggungjawaban sumber, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Next. Selanjutnya adalah etika profesional akuntan manajemen. Kebiasaan beretika adalah sangat penting dalam menjalankan perekonomian dengan memicu berbagai perubahan dan permintaan perundang-undangan baru. Dalam perekonomian yang baru, digital dan berbasis kepercayaan, kepentingan sangat dijunjung tinggi. Kejujuran perusahaan yang diwujudkan dalam merek dan reputasi meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan investor. Pengalaman menunjukkan bahwa aset semacam ini dibangun dalam waktu yang lama dan penuh pengorbanan, namun cepat hilang dalam sekejap, dan jika hilang, maka akan kehilangan segalanya. Next. Selanjutnya yaitu Ikatan Akuntan Manajemen di Amerika Serikat telah mengembangkan kode etik yang disebut standar kode etik untuk praktisi akuntan manajemen dan manajemen keuangan. Terdapat 4 standar etika akuntan manajemen, yaitu yang pertama kompetensi, artinya akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Yang kedua, kerahasiaan, mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, integritas, mengharuskan untuk menghindari konflik of interest yang menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika.
Dan yang terakhir ada objektivitas, mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh semua informasi relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap pelaporan, komentar, dan rekomendasi yang ditampilkan. Next. Selanjutnya yaitu whistleblowing. Whistleblowing ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan dan pada umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan bagi pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan lain. Whistleblowing ini menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan perusahaan sendiri maupun pihak lain. Apabila terbongkar atau disebarluaskan akan merugikan perusahaan, paling minimal merusak nama baik perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Melinia. Baik, selanjutnya whistleblowing terbagi menjadi dua, yaitu whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. Whistleblowing internal, hal ini terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan tinggi. Sedangkan whistleblowing eksternal melaporkan kecurangan perusahaan yang merugikan masyarakat kepada pihak eksternal perusahaan. Contohnya pembuangan limbah pabrik atau perusahaan ke pemukiman masyarakat, sehingga membahayakan kesehatan warga. Selanjutnya, Creative Accounting. Menurut Susiawan tahun 2003, Creative Accounting adalah aktivitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung motivasi mereka melakukannya. Pelaku Creative Accounting sering juga dipandang sebagai opportunities. Dalam teori keagenan, adanya kontak antara pemegang saham dengan manajer sebagai pengelola perusahaan, di mana manajer bertanggung jawab memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Namun, di sisi lain, manajer juga mempunyai kepentingan pribadi, mengoptimalkan kesejahteraan mereka sendiri melalui tercapainya bonus yang dijanjikan pemegang saham. Beberapa studi empiris tentang perilaku yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan creative accounting, yaitu motivasi bonus, motivasi hutang, motivasi pajak, motivasi penjualan saham, dan motivasi pergantian direksi, serta motivasi politis. Selanjutnya, etika dalam akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Oleh karena tujuan akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus bersifat umum, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dimaksud harus mampu menunjukkan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan tersebut harus mampu memberikan suatu rangkaian historis informasi dari sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang mengabaikan perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut yang dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan mata uang. Selanjutnya, perilaku profesi akuntan. Profesi dalam akuntansi keuangan memegang tanggung jawab yang tinggi kepada publik. Tindakan akuntansi yang tidak benar tidak hanya akan merusak bisnis, tetapi juga merusak auditor perusahaan yang tidak mengungkapkan salah saji. Aturan kode etik yang ada menjadi panutan bagi akuntan dan auditor untuk mempertahankan standar etika dan memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat, profesi, dan organisasi yang mereka layani. Beberapa bagian kode yang disoroti adalah integritas dan harus jujur dengan transaksi mereka, objektivitas, dan kebebasan dari konflik kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yovita. Baik, selanjutnya masuk dalam Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota
baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan, dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Next. Selanjutnya, kepatuhan. Kepatuhan terhadap kode etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran kode etik oleh organisasi apabila diperlukan terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Selanjutnya, kode perilaku profesional. Profesional adalah orang yang memiliki keahlian tertentu dan menggunakan keahlian yang dimilikinya dan mampu mengemban tugas yang diamanatkan oleh masyarakat. Next. Wah, selamat juga ya pemirsa. Ada tips nih untuk pemirsa agar tidak mendapatkan gangguan di depan Anda ketika bertandang. Dalam menerapkan standar of ethical conflict, akuntan mungkin menghadapi permasalahan dalam mengidentifikasi perilaku yang tidak etis atau dalam menyelesaikan konflik etika. Apabila dihadapkan dengan isu etika, akuntan harus mengikuti kebijakan organisasi yang telah ada sebagai arahan dalam menyelesaikan. Jika kebijakan yang ada tidak menyelesaikan konflik etika, akuntan dapat mempertimbangkan tindakan-tindakan, yaitu mendiskusikan permasalahan tersebut dengan immediate supervisor, kecuali apabila kelihatannya immediate supervisor tersebut juga terlibat, maka akuntan harus menyajikannya ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Kemudian jika penyelesaian yang memuaskan tidak dapat dicapai setelah permasalahan tersebut disajikan, permasalahan tersebut seharusnya diserahkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Ketiga, jika immediate supervisor adalah CEO atau yang setingkat, maka pihak lain yang memiliki kewenangan review adalah komite audit, komite eksekutif, komisaris, badan perwakilan, atau pemilik. Kemudian kontak dengan tingkat manajemen yang lebih tinggi dari immediate supervisor harus dilakukan atas sepengetahuan immediate supervisor dengan asumsi immediate supervisor tidak terlibat. Kemudian kecuali diwajibkan oleh hukum, mengkomunikasi kepada pihak lain yang tidak diperkerjakan adalah tidak pantas. Kemudian menjelaskan konsep yang relevan lewat diskusi rahasia dengan penasehat yang objektif untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik atas tahapan tindakan yang mungkin dilakukan. Dan jika tingkat konflik etika masih ada setelah berkonsultasi dengan seluruh tingkat manajemen dalam melakukan review secara internal, dan mungkin tidak ada lagi sumber lain yang digunakan, maka tidak ada pilihan selain mengundurkan diri dari organisasi dan menyerahkan memorandum kepada perwakilan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Elvira. Studi kasus kami ambil dari kasus PT Asian Agri Group. PT Asian Agri Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, coklat, dan karet yang memiliki lahan 150.000 hektar. Perusahaan tersebut pada awal tahun 2007 diduga telah melakukan transfer pricing berawal dari kejahatan yang dilakukan oleh Vincentius Amin Sutanto dalam melakukan penggelapan uang perusahaan senilai 3,1 juta US dollar. Dengan cara membuat surat fiktif pemerintah transfer ke Bank Fortis, yaitu Singapura,
berasal dari rekening ASEAN Agri Abadi, OLIS, dan FAC Ltd atau British Virgin Island di bank itu. Merasa terancam oleh pemilik perusahaan karena perbuatannya, kemudian Vincentius menyebarkan informasi bahwa telah terjadi upaya bertahun-tahun dari kelompok usaha Raja Garuda Mas untuk memanipulasi pembayaran pajak ke negara. Jumlahnya tidak kecil, jadi jika totalnya sejak 2002, konon jumlah pajak yang tak dibayarkan mencapai 1,1 triliun rupiah. Angka ini dibuat dari perhitungan jumlah pajak penghasilan Badan ASEAN Agri sebesar 30% dari profit perusahaan yang sengaja ditransfer ke luar negeri. Manipulasi pajak dilakukan lewat transfer keuntungan ke perusahaan afiliasi ASEAN Agri di luar negeri seperti Hong Kong, British Virgin Island, Macau, dan Mauritius dengan menggunakan 3 pola, yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan transfer pricing. Langkah yang paling sering dilakukan oleh PT ASEAN Agri adalah dengan mengenakan biaya fiktif lengkap dengan bond-bond fiktif untuk kepentingan auditor. Setiap tahunnya jumlah biaya fiktif ini mencapai 10-20 US dollar. Mekanisme lain adalah melalui mekanisme transfer pricing. Pembahasan dari kasus PT ASEAN Agri Group ini berbicara mengenai transfer pricing. Secara standar, akuntansi keuangan hanya didasarkan pada PSAK nomor 7 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi ataupun IAS 24 terkait related parties disclosure. Akan tetapi di Indonesia tidak hanya IAI saja yang mengeluarkan aturan dalam kaitan transfer pricing, tetapi peraturan perpajakan turut mengaturnya seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan JO. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4 terkait dengan hubungan istimewa. Lalu yang kedua ada Pasal 18 Ayat 3A UU PPH yang mengatur tentang kesepakatan harga transfer, yaitu kesepakatan antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Keuntungan dari kesepakatan ini adalah memberi kepastian hukum dan kemudian menghimpun pajak serta tidak dilakukan koreksi bagi wajib pajak yang melakukan kesepakatan. Selanjutnya ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty P3B yang melakukan pertukaran informasi dan melakukan renegosiasi tax treaty. Selanjutnya ada pemeriksaan transfer pricing, yaitu pedoman khusus pemeriksaan transfer pricing seperti surat edaran Direktur Pemeriksaan dan Penagihan nomor S153 PJ04 tahun 2010 dan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE4 PJ.7 tahun 1993. Lalu ada peraturan Per 43 PJ tahun 2010 mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kewajiban usaha karena penentuan harga tidak wajar dengan melakukan analisis kesebandingan, menentukan metode transfer pricing yang tepat dan keharusan mendokumentasikan serta menyimpan buku dan catatan. Kaitan dengan kode etik profesi akuntan. Dari kasus yang terjadi, peran akuntan di dalam perusahaan sangat nyata bahwa mereka juga turut ambil bagian pada operasi perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku. Dan prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan seperti terdapat di dalam kode etik profesi akuntansi berdasarkan pada IFAC bagian 100.5. Prinsip tersebut mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, serta kecermatan dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan sikap profesional.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Terdiri dari 3 sesi, masing-masing sesi terdiri dari 4 penanya. Yang mau bertanya, silakan raise hand. Baik, yang pertama kepada Saudari Maria Clareta dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Clarita dengan NIM belakang 23 dari angkatan 2018. Saya ingin bertanya kepada kelompok, untuk mencapai tujuan dari profesi akuntansi terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Apakah bisa tolong disebutkan maksud dari kebutuhan dasar tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada Saudari Milinia Amanda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Milinia Amanda dengan NIM belakang 45 dari angkatan 18. Saya ingin bertanya, menurut kelompok, apa aja upaya yang dilakukan untuk menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Idelia Kristi dipersilakan. Ya, saya Delia Kristi dengan NIM belakang 31 mau tanya, pada whistleblowing internal apakah karyawan yang menjadi pelapor perlu melakukan sesuatu atau cara apa agar posisinya tetap aman? Jika ada, apa saja? Makasih. Makasih. Selanjutnya yang terakhir Saudari Jen Vanessa dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya Jen Vanessa dengan NIM 12.18.117. Saya mau bertanya, apakah dalam sebuah perusahaan itu harus terdapat whistleblowing system? Dan kalau ada, kenapa harus ada? Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Mohon ditunggu.
Baik, terima kasih sudah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Clareta, yaitu untuk mencapai tujuan dari proses akuntansi itu terdapat 4 kebutuhan dasar. Jadi, untuk mencapai tujuan itu terdapat 4 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kredibilitas, artinya masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dari sistem informasi. Yang kedua, profesionalisme, diperlukan individu dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Selanjutnya, kualitas jasa, terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja yang tinggi. Dan yang terakhir, kepercayaan, pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Apakah sudah terjawab, Saudari Clareta? Baik, sudah. Terima kasih kelompok. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Idel. Pada whistleblowing internal, apakah karyawan yang menjadi pelapor perlu melakukan sesuatu atau cara agar posisinya tetap aman? Untuk mengamankan posisinya, karyawan pelapor perlu melakukan beberapa langkah pencegahan seperti mencari cara yang paling cocok dalam menyampaikan tanpa harus menyinggung perasaan sesama karyawan, serta perlu mengumpulkan data yang konkret sebanyak mungkin kalau perlu disertai dengan saksi-saksi yang kuat. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Iya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Melinia tentang upaya apa saja yang dilakukan untuk menghilangkan perilaku tidak etis manajemen. Upaya untuk menghilangkan perilaku tidak etis manajemen antara lain yaitu mengefektifkan pengendalian internal termasuk menegakkan hukum, perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan good governance, dan memperbaiki moral dari pengelola perusahaan yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara, dan masyarakat. Apakah sudah bisa menjawab, Saudari Melinia? Baik, terima kasih kelompok. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Jen, apakah suatu perusahaan harus memiliki whistleblowing system? Saya asumsikan whistleblowing-nya itu internal ya. Kalau menurut kelompok kami harus ada sistem whistleblowing karena di situ tuh peran whistleblowing itu sebagai mata-mata perusahaan. Nah, dia tuh mencari bukti apakah di dalam perusahaan itu ada kendala-kendala atau ada kecurangan yang terjadi. Jadi untuk pengendalian internal ke pusat, tapi whistleblowing ini harus dirahasiakan identitasnya. Begitu. Apakah sudah menjawab, Jin? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk sesi kedua, kepada Saudari Tania Mima, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tania Mima Jaya dengan di belakang 34 dari angkatan 2018. Saya ingin bertanya, salah satu dari standar etika untuk akuntan manajemen adalah objektivitas. Apa tanggung jawab praktisi manajemen akuntansi dan keuangan pada etika tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Ivon Hendro, dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ivon Hendro Cipta dari Angkatan 18 dengan NIM belakang 16. Saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan memastikan bahwa karyawannya bersikap etis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Agnes Monika, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Monika NIM 12-19.001 izin bertanya kepada kelompok. Dari pembahasan mengenai creative accounting, apakah creative accounting ini didukung atau diperbolehkan? Terima kasih. Baik, terima kasih.
Yang terakhir, Saudari Feni Gunawan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Feni Gunawan, NIM terakhir 12 dari angkatan 2019. Saya ingin bertanya, apakah Creative Accounting itu memiliki hubungan dengan fraud? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Baik, terima kasih sudah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mima. Jadi praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif, dan yang kedua mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan. Apakah sudah terjawab, Saudari Mima? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab
Pertanyaan dari Saudari Yvonne, bagaimana perusahaan memastikan bahwa karyawannya bersikap etis? Perusahaan dapat melihat dari kinerja karyawannya, apakah telah melakukan tindakan yang bersifat etis atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari perilaku dan tindakan karyawan, apakah sikap yang diterapkan sesuai dengan peraturan dan etika yang sudah dibuat perusahaan, serta apakah sudah menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan baik. Apakah sudah menjawab, Saudari Yvonne? Sudah aku jawab. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes tentang apakah creative accounting diperbolehkan. Salah satu karakteristik utama standar moral untuk menentukan apakah diperbolehkan atau tidak suatu perbuatan adalah apabila perbuatan tersebut tidak merugikan orang lain. Cara pandang seseorang dan pengalaman hidup seorang lain yang akan berpengaruh terhadap diperbolehkan atau tidaknya suatu perbuatan. Sehingga acuan terbaik dari creative accounting adalah standar moral dan juga etika. Apakah sudah bisa menjawab Saudari Agnes? Ya, Kak, sudah menjawab. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaannya dari Feni. Apakah creative accounting memiliki hubungan dengan fraud? Menurut kelompok kami, creative accounting itu sama halnya dengan fraud, dengan memanipulasi data-data. Ini juga didukung dari beberapa pendapat dari orang, yaitu menurut Ahmad, Blake, dan Dodd tahun 1999, mengenai pengertian metode creative accounting adalah sebuah proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi, termasuk di dalamnya standar teknik dan sebagainya, dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Selain itu, ada juga menurut Nasser, pengertian metode creative accounting merupakan proses manipulasi angka akuntansi dengan mengambil keuntungan dari celah dalam aturan akuntansi dan pilihan pengukuran dan praktik pengungkapan di dalamnya untuk menggunakan laporan keuangan daripada melaporkan transaksi secara netral dan konsisten. Nah, dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa metode creative accounting adalah metode rekayasa untuk memanipulasi angka dalam hitungan akuntansi suatu perusahaan yang memiliki hukum dan peraturan yang disyaratkan, akan tetapi tidak sesuai dengan kode etik akuntansi itu sendiri. Apakah sudah terjawab, Feni? Sudah, C. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk sesi terakhir. Penanya pertama kepada Saudari Thalia Indah Nugroho, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Thalia Indah Nugroho dengan NIM belakang 35 dari angkatan 2018. Saya ingin bertanya, menurut kelompok, apakah whistleblower itu termasuk ancaman bagi perusahaan? Lalu, apakah whistleblower itu, seorang whistleblower itu mendapat perlindungan dari perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Angela Margareta, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Angela Margareta dengan NIM belakang 4 dari angkatan 2019. Pada kesempatan ini saya mau bertanya kepada kelompok dalam pembahasan yang ada dalam kode perilaku profesional, tugas apa yang diharapkan dan harus dipertahankan dari seorang profesional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Saudari Ripka, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ripka dengan NIM 1219-120 ingin bertanya, apakah ada perlindungan terhadap para orang yang berani melakukan whistleblowing ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Saudari Yohan Caroline, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yohan dengan NIM 1219-141 ingin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mendidik etika karyawannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon ditunggu sebentar untuk
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Talia. Apakah whistleblowing termasuk ancaman dan apakah whistleblowing ini mendapatkan perlindungan dari perusahaan? Pada hakikatnya, keberadaan whistleblower ini tidak menimbulkan ancaman yang serius. Asalkan permasalahan atau dugaan pelanggaran tidak sampai ke khalayak dan akhirnya merugikan perusahaan. Kebanyakan orang melakukan whistleblower karena latar belakang sakit hati. Dalam praktiknya ada beberapa perusahaan yang menerapkan etika mengenai whistleblower, baik secara tertulis maupun lisan. Segala sesuatu yang buruk yang dilakukan perusahaan, terutama perusahaan paling berpengaruh dan populer, akan mempengaruhi reputasi, bahkan dapat menurunkan kepercayaan dan penjualan produk kepada masyarakat. Dari sinilah disimpulkan bahwa whistleblower ini dapat menjadi ancaman yang serius. Umumnya, karyawan pelapor atau whistleblower mendapatkan sasaran pembalasan mengerikan, seperti intimidasi, pemecatan, pengasingan, pelecehan, dan banyak hal buruk lainnya. Perlindungan dapat dilakukan secara administrasi, contohnya pelapor tidak dipecat atau tidak memperoleh surat peringatan. Pelapor whistleblower juga berhak memperoleh perlindungan hukum dan dari aparat kepolisian, terutama jika pelaporan yang diadukan berdampak atau berskala besar. Apakah sudah terjawab, Saudari Talia? Sudah, terima kasih kelompok. Baik. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yohan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mendidik etika karyawannya? Yang harus dilakukan seperti memiliki visi, misi, serta menjalankannya dengan maksimal, lalu mempertahankan standar yang tinggi terhadap profesionalisme, menegakkan aturan dan hukum yang berhubungan dengan karyawan, dan memberikan contoh kepada karyawan untuk memperlakukan semua karyawan dengan adil, serta mempertahankan loyalitas terhadap karyawan. Apakah sudah menjawab, Saudari Yohan? Sudah menjawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Angela tentang tugas apa saja yang diharapkan dan harus dipertahankan dari seorang profesional. Tugas yang harus dipertahankan seorang profesional itu yaitu yang pertama harus mempertahankan objektivitas dalam melakukan pelayanan, kedua integritas dalam menangani klien, ketiga konfidensial sehubungan dengan permasalahan klien, yang keempat disiplin atas anggota yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar yang diharapkan, yang kelima, empat harus mengemban tugas yang diamanatkan oleh masyarakat, keenam memiliki moral yang baik, dan ketujuh memiliki kejujuran. Apakah sudah bisa menjawab, Saudari Angela? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih kelompok. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ripka. Apakah mendapatkan whistleblower ini mendapatkan perlindungan? Jawabannya iya. Secara keseluruhan mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Itu dicantumkan dalam bentuk perlindungan hukum pada pasal 5 ayat 2. Itu dapat memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Lalu dapat juga ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dalam dukungan keamanan. Dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan khusus, mendapat informasi mengenai keputusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, atau mendapat pendampingan. Apakah sudah menjawab, Ripka? Baik, sudah. Terima kasih kelompok. Sama-sama.
Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Dan. Ya, terima kasih pada kelompok yang sudah membantu kita belajar tentang etika profesi untuk akuntan manajemen. Oke, pertama yang ingin saya komentari ini makalah dan presentasinya ya. Relatif sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai dengan panduan ya, nanti bisa disesuaikan. Sudah saya kasih ini masukan dan seperti apa perbaikannya. Nanti bisa dilihat itu ya di makalahnya. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya apa sih etika profesi untuk akuntan manajemen? Apakah ada bedanya kemudian dengan etika profesi untuk akuntan keuangan? Ya, itu sebenarnya tidak ada, karena sebenarnya ya etika profesinya sebenarnya ya seperti itu. Jadi ya yang terkait dengan hal-hal yang 4 kebutuhan utama tadi yang sudah disebutkan atau kebutuhan ya dasar dari auditor itu seperti objektivitas dan lain-lainnya itu sudah harus dimiliki oleh semua akuntan, baik akuntan keuangan, akuntan manajerial, atau nanti kita ngomong akuntan pajak atau auditor atau siapapun, itu sesuatu yang sifatnya given, sesuatu yang sifatnya harus melekat ke dalam diri kita sebagai akuntan. Kalau yang dinamakan akuntan profesional, akuntan yang berintegritas, ya kalau profesional itu dia punya kemampuan ini. Bedanya profesional dan integritas. Kalau seorang akuntan dikatakan profesional saat mana dia memang bisa bekerja menggunakan kemampuan profesinya itu dengan sebaik-baiknya. Apakah kemampuan dia bekerja itu jadi due professional care, dia bisa menggunakan segala kekuatannya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak kemudian melihat besar kecilnya perusahaan yang diinikan, yang dilayani, atau kemudian ukurannya tidak tergantung itu terus besar kecilnya bayarannya tidak tergantung dari sana. Jadi yang namanya due professional care itu adalah sebagai kalau sebagai orang profesional itu nggak peduli bayarannya, nggak peduli kliennya, maka dia akan bekerja sebaiknya, seluruh kemampuannya itu yang dia lakukan dan kerjakan. Nah, tapi bahwa kemudian yang namanya integritas itu berbeda. Integritas itu bukan hanya bekerja dengan segenap kemampuannya, tapi bekerja dengan baik, dengan jujur. Ya, jadi orang profesional belum tentu jujur. Tapi orang berintegritas itu orang yang bekerja lebih dari sekedar jujur. Dia menggunakan semua kemampuannya. Dia juga kemudian harus berperilaku jujur. Salah satunya adalah taat dengan aturan, dengan standar, dengan kode etik, itu yang harus dipegang gitu ya. Nah, akuntan apapun jenisnya, akuntan itu siapapun, dia harus profesional dan berintegritas. Selain itu, ada yang satu lagi yang kemudian menjadi sifat dasar yang given bagi seorang akuntan, itu adalah dia harus independen. Artinya dia tidak bekerja untuk kepentingan satu pihak, tapi bekerja untuk kepentingan pihak banyak. Salah satunya apa? Salah satunya saat kemudian sebagai auditor, maka dia harus bekerja untuk multi stakeholder, seluruh stakeholdernya, ya untuk pemegang saham, ya untuk manajemen, ya untuk karyawan, ya untuk yang luar ya, dalam hal ini pemerintah katakanlah gitu, untuk pajaknya dan sebagainya. Dia tidak berpihak. Katakanlah kalau kemudian sebagai akuntan keuangan, maka dia menyusun laporan keuangan itu tentu saja tidak hanya berpihak kepada siapa yang bayar, dalam hal ini manajemen, tapi juga kepada pemegang saham ya.
Itu kan berbeda ya kalau kita lihat agensi problem, bahwa yang namanya pemegang saham dan manajemen itu kan terpisah. Demikian pula dia harus bekerja membuat laporan keuangan yang juga bisa diterima oleh kreditor, juga bisa diterima oleh pihak luar yang lebih luas, yaitu pajak dan sebagainya ya, pemerintah. Nah, itu yang harus dikuasai, harus diketahui oleh sebagai seorang auditor. Demikian pula saat kemudian dia oleh akuntan keuangan. Demikian pula kalau dia bekerja sebagai akuntan manajemen, dia bekerja untuk kepentingan perusahaan, maka laporan keuangan yang disusun itu bukan hanya jujur sesuai dengan standar, berarti dia harus berintegritas, bukan hanya profesional, semua laporan keuangan itu disusun sesuai dengan aturannya, tapi juga dia harus independen. Dalam artian apa? Dia tidak berpihak kepada satu divisi, pada satu departemen. Katakanlah dia berpihak kepada departemen bisnis atau departemen keuangan atau hal yang lain, tapi dia berpihak pada seluruh perusahaan, termasuk dia harus kemudian juga bisa berpihak pada yang namanya karyawan. Jadi dia bekerja untuk semua kepentingan stakeholder yang ada di dalam perusahaannya. Dalam hal ini tentu saja mulai dari yang tertinggi, saham, kemudian direktur, sampai kemudian kepentingan karyawan yang kecil. Jadi itu tugas dari akuntan manajemen. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi apa? Siapapun nanti ya, Anda kalau akan memilih gitu ya, Anda memilih nanti menjadi akuntan manajemen, nanti yang bekerja ini siapapun nantinya ya, manajemen dan keperilakuan itu tetap harus bekerja sesuai dengan kemampuannya, dengan seluruh kemampuannya, dan juga harus profesional serta independen. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Nah, seperti apa bekerjanya nanti tentu saja ada pembelajaran-pembelajaran yang akan diberikan oleh oleh dosen-dosen Anda yang tentu saja mendampingi Anda belajar di bidang akuntansi manajerial ya. Ada Pak Putu, ada Budian ya, akuntan manajemen dan keperilakuan. Nah, itu yang harus Anda ketahui. Harus Anda kemudian ikuti untuk bekerja sebagai profesional. Tapi berintegritas, Anda harus bekerja dengan jujur dan independen. Nah, satu lagi itu ya, yang kemudian ada, bukan satu lagi sih, ada beberapa banyak ya kebutuhan, ada di sini ada beberapa pertanyaan seperti dari Maria Clareta itu ya, bagaimana kebutuhan dasar etika akuntan, bagaimana kita kemudian pertanyaan yang lain oleh penanya yang lain, bagaimana dengan kemudian yang namanya menanamkan nilai etika itu bagi karyawan, terus bagaimana menjaga perilaku etis yang seperti yang ditanyakan oleh Yvonne. Nah, ada banyak sebenarnya kemudian internalisasi nilai. Yang pertama, satu yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa kemudian pasti tergantung dari locus of control. Setiap orang itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk menahan godaan dalam tanda petik. Dalam menjalankan perannya dia sebagai akuntan, dia punya locus of control, dia punya nilai diri sendiri. Kalau dasarnya dia itu memang orang-orang yang sudah kuat, orang-orang yang memang kemudian berperilaku etis, maka dia tidak akan melakukan usaha-usaha yang tidak etis. Itu dari dalam dirinya. Tapi bahwa kemudian saat dia masuk ke dalam sebuah perusahaan itu harus dididik lagi. Ya, kalau kemudian bagaimana seseorang itu punya perilaku baik, punya perilaku etis, tentu saja tidak hanya dasarnya orang itu, dasarnya dia dapat dari mana?
tentu saja ada dapat banyak ya, dapat dari pendidikan agama, dari lingkungan, dari keluarga, itu yang kemudian menguatkan dia, membentuk dia sebagai akuntan yang profesional, yang berintegritas saat dia memang kemudian katakanlah kuat dari dalam dirinya. Tapi bahwa kemudian pihak perusahaan itu tetap harus juga melakukan edukasi untuk menanamkan nilai bagaimana seseorang itu tetap berintegritas. Tentu saja apa? Ya tentu saja dalam perusahaan itu kan ada tata aturannya. Nah itu harus kemudian dididikkan ke perusahaan sejak dia dari masuk, sejak dari awal. Ditanamkan, diinternalisasi bahwa kemudian ini loh aturannya, ini loh sistemnya, ini loh caranya seperti ini dan sebagainya. Jadi kemudian dia akan terdidik secara profesional untuk menjadi profesional yang memang yang berintegritas. Jadi terus-menerus itu dididikkan oleh perusahaannya. Karena kita ngomong akuntansi manajemen ya. Dan kemudian si akuntannya juga tetap belajar untuk kemudian terus meningkatkan kapasitas dirinya, memperbarui pemahaman pengetahuannya dan sebagainya. Itu harus ditanamkan terus-menerus oleh perusahaan. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lain itu ya tentang whistleblower gitu ya. Whistleblower itu dia meniup whistleblower itu si peniupnya, peluitnya, sedangkan whistleblowing itu adalah aktivitas melakukan hal-hal yang pengungkapannya tadi itu. Nah, pengungkapan terhadap kecurangan yang ada di dalam perusahaan. Nah, ada banyak pertanyaan, apakah dilindungi? Ya harusnya dilindungi. Yang melindungi siapa ya? Perusahaan itu sendiri, karena perusahaan kalau tanpa kritik kan jadi masalah. Jadi ini kemudian sebenarnya otokritik bagi perusahaan itu sendiri. Harus mengungkapkan, harus berani dikritik, harus berani kemudian kalau ada memang kekurangan ya silahkan dikritik, tapi kemudian ya whistleblower ini kan tidak serta-merta di dalam dia kemudian sering dianggap orang aneh, memang sering dianggap pengacau, sering dianggap orang yang tidak taat aturan, tidak taat, ya banyaklah ya itu ya namanya whistleblower. Nah, harusnya dilindungi oleh perusahaan, harusnya kemudian itu menjadi aset perusahaan bahwa orang ini sebenarnya cerdas, tapi dia kritis, dia butuh saluran. Walaupun kemudian terkadang ada karena sakit hati dia keluar itu mengungkapkan hal-hal yang memang lebih dari apa yang seharusnya diungkapkan. Jadi dia membuka aib perusahaannya sendiri. Tapi ya, kalaupun memang itu tidak terjadi, itu ada mekanisme di dalam. Sangat mungkin kemudian perusahaan itu melakukan hukuman kalau memang dia menyampaikan hal-hal yang di luar yang seharusnya. Tapi kalau itu memang di ranah yang memang harusnya diungkap, harusnya diketahui oleh perusahaan, ya sebenarnya nggak ada masalah, perusahaan tidak perlu sakit hati. Nah, ya tapi kan tidak bisa seperti itu ya, kalau bos dikritik ya namanya pimpinan dikritik tentu saja siapa lu gitu ya. Nah ini yang jadi tidak baik karena di dalam tidak terjadi proses pendidikan. Nah kalau ternyata dia mengungkapkan keluar, kalau memang itu adalah sebuah kenyataan bahwa ada kejahatan yang di dalam, dia menyampaikannya keluar, ya nggak apa-apa, tapi tentu saja salurannya harus tepat. Jangan kemudian di dalam mantuk-mantuk, di dalam ya, di dalam baik-baik saja, tapi kemudian dia menulisnya di sosmed, di luar itu ya entah lewat apa ya, IG, FB, dan sebagainya, dia ungkap keluar, dia umbar kejahatan perusahaan itu di luar, ya tentu saja dia akan menghadapi konsekuensinya. Pasti apa? Karena dia melakukan pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah, kalau ternyata memang di dalam perusahaan itu ada yang salah, ada yang kurang baik, dan kemudian dia mengungkapkan keluar, nah dia dilindungi. Jadi secara undang-undang tadi sudah disampaikan dia dilindungi. Tapi satu hal yang harus kita ketahui
lindungannya itu diberikan oleh negara, bukan hanya dia dilindungi dalam artian Anda sudah melaporkan dilindungi, tidak. Ada namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang itu dibuat oleh pemerintah untuk menampung mereka yang melaporkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh, katakanlah, bukan hanya menampung, melindungi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk ya bukan yang kriminal ya, tentu saja biasanya kejahatan korporasi gitu ya. Siapa yang melakukan kerusakan lingkungan, yang melakukan perusahaan itu bisa saja melakukan pencemaran, di perusahaan itu melakukan fraud, itu kemudian ada perlindungannya, namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan nanti akan dilindungi oleh lembaga itu, baik pelapornya maupun seluruh keluarganya, ya. Nah, itu ada perlindungannya, namanya LPSK, gitu ya. Dan dia sudah diatur secara undang-undang. Orang-orang yang melaporkan kejahatan yang bukan kriminal, ya, kejahatan korporasi, kejahatan teknologi, itu akan dilindungi oleh undang-undang. Nah, menarik kemudian satu hal yang ini, pendidikan etika sudah, perilaku profesional sudah, ngomong whistleblowing. Nah, ngomongin creative accounting ini ya, ada dua ini yang menanyakan itu ya, ada dua penanya ya, dari Agnes Monica dan Fanny. Apa sih creative accounting? Apa kemudian hubungannya creative accounting dan fraud? Nah, sudah dijawab oleh Elvira tadi bahwa creative accounting itu adalah manipulasi, creative accounting adalah fraud. Nah, kebetulan saya tidak setuju dengan pendapat itu. Memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa creative accounting itu sama dengan fraud. Bagi saya beda. Creative accounting adalah creative accounting, fraud adalah fraud. Creative accounting itu adalah kemampuan kita kemudian untuk memanfaatkan aturan, memanfaatkan standar itu untuk kemudian lebih berpihak menguntungkan diri kita sendiri. Contohnya gitu, yang paling gampang. Kalau Anda kemudian melakukan rekayasa, ya rekayasa. Tapi rekayasa itu bukan manipulasi ya, bedanya manipulasi dan rekayasa. Rekayasa itu sesuatu yang baik, rekayasa genetik. Ya, katakanlah membuat DNA, ya contohnya vaksin itu ya, itu kan direkayasa, vaksin itu dilemahkan, dimatikan, kemudian ternyata apa? Virus itu yang dilemahkan, dimatikan, disuntikan kembali malah menjadi kekuatan bagi kita. Itu adalah rekayasa. Sedangkan manipulasi itu beda. Manipulasi itu yang membohongi, menutupi, bahkan membuat pernyataan palsu. Nah, bedanya di mana? Akuntansi itu ada banyak metode. Ya, contohnya metode penyusutan. Metode penyusutan ada berapa? Ada banyak pilihan ya. Paling tidak ada straight line, double declining, ada declining method, ada double declining, sum of digit, ada banyak. Ya, yang saya ketahui ada 8, tapi yang boleh dipakai di dalam perusahaan itu secara undang-undang ada 4, tapi secara standar itu ada 8. Terus kita memilih yang mana? Kalau kemudian saya katakanlah memilih Vivo, apa yang terjadi? Maka saya memilih Vivo adalah kemudian harga, itu kan persediaan ya, saya penyusutan. Saya memilih straight line. Straight line kan kecenderungan akan sama tiap tahun. Maka saya adalah orang yang moderat, artinya saya tidak kemudian mencari penyusutan yang tertinggi. Artinya apa? Ya kalau moderat, maka laba saya juga cenderung moderat, cenderung rata-rata. Tapi kalau saya memilih declining, atau kemudian saya memilih double declining, apa yang terjadi? Besar kan penyusutannya. Maka kalau sudah pendapatan saya itu tetap, gitu katakanlah, tetap ya, terus kemudian saya kurangi dengan beban penyusutan yang tinggi, maka pendapatan saya kan jadi, laba bersih saya jadi lebih kecil. Tapi kan boleh, menurut kan standarnya boleh, undang-undangnya boleh tidak, kemudian undang-undang pajak.
mengizinkan. Kalau kemudian saya menggunakan yang saya gabungkan lagi itu ya, sudah seperti itu, kemudian penetapan ininya HPP-nya dengan kemudian persediaan. Persediaannya bagaimana saya membuat kecil? Saya pakai LIFO, walaupun LIFO itu tidak diperkenankan oleh pajak. Katakanlah saya pakai average, LIFO, FIFO dibagi 2. Maka yang saya pakai adalah nilai yang moderat. Apa yang terjadi? Maka cenderung laba saya itu jadi kecil, pajak saya juga kecil. Apakah itu salah? Tidak. Karena apa? Standar kita boleh, standar akuntansi kita boleh, undang-undang pajak memperkenankan. Apakah semuanya harus kemudian? Nah, kalau kemudian tidak boleh, negara gampang aja, buat aja semua yang pendapatannya jadi besar. Penyusutan, tidak boleh menggunakan declining, apalagi double declining. Semuanya pakai sums of year digit, lama, jadi jumlah tahunnya besar sesuai dengan produksinya. Apa yang terjadi? Maka sangat mungkin pajak kita beban ininya, beban penyusutannya jadi sangat kecil. Kalau beban penyusutan kecil, kalau pendapatan kita sedang aja, apa yang terjadi? Maka bebannya kecil, pendapatannya sedang. Kemungkinan laba kita tinggi. Pendapatan didapatkan dari mana? Pendapatan itu bisa diolah? Nggak bisa. Dengan apa? Katakanlah persediaan. Nggak boleh pakai LIFO, nggak boleh pakai average. Semuanya pakai FIFO, first in first out. Pakai harga yang lama saat kula. Maka apa yang terjadi? Pendapatan kita besar. Penyusutan kita kecil. Pajaknya jadi besar. Nah, kalau itu kan negara yang otoriter, negara yang fasis. Nah, negara kita tidak menganut itu. Nah, negara kita memberikan kemerdekaan untuk memilih standarnya, walaupun ada beberapa yang tidak diperbolehkan karena itu akan merugikan negara, merugikan pajak. Nah, pilihan-pilihan itu yang disebut dengan creative accounting. Kita mau yang mana? Mau yang moderat, mau yang kemudian sangat lebih menguntungkan kita dalam hal membayar pajaknya kecil. Berarti apa? Kita buat laba kita kecil, boleh kan? Standar kita boleh kan? Aturan dari perpajakan boleh kan? Standarnya boleh memilih. Nah, itu yang namanya creative accounting. Beda kalau kemudian dengan manipulasi, beda kemudian kalau melakukan fraud, itu penipuan. Contohnya apa? Tidak menggunakan standar, tapi yang dirubah itu adalah nilainya, nilai uangnya. Kita belinya 100 supaya terlihat rendah, supaya kalau saat kulak ya, kita beli kulak barang. Nilainya itu kulaknya 100, tapi karena supaya mahal, supaya nanti pendapatan kita jadi kecil, kita beli kulaknya itu kita naikkan jadi 110. Kita markup. Saat jual, kita tentu saja harga jual kita tetap. Ini kulak saya sudah 110. Padahal 100 aslinya. Kita melakukan penipuan karena apa? Kita tidak mencatat, kita tidak melaporkannya, menyajikannya, dan bahkan melaporkannya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan transaksinya. Yaitu yang nggak boleh. Itu manipulasi. Itu adalah fraud. Berbeda dengan creative accounting. Jadi ya, saya dalam hal ini bertolak belakang dengan pendapatnya Elvira. Karena apa? Creative accounting bagi Elvira tidak boleh. Itu ya. Kalau gitu saya nanti juga bisa melakukan yang namanya kalau begitu ya sudah ketat-ketatan ya. Nilai gitu ya, sudah ada salahnya sedikit-sedikit sudah saya hajar aja. Wah, ini gak memenuhi syarat, saya buat nilainya C gitu ya. Nanti dalam proses pembimbingan Elvira pokoknya salah ini, saya nggak mau tahu. Salah itu cuma saya coret, perbaiki sendiri. Salahnya apa? Baca sendiri, cari sendiri. Akan enggak kayak begitu. Tapi enggak, kalau saya pembimbingan enggak. Ini kan contohnya gitu ya. Berarti apa? Saya membatasi kreatifnya Elvira. Itu yang kemudian bedanya kreatif dengan fraud. Itu ya. Enggak, jangan khawatir Elvira, saya enggak kayak begitu. Ini contohnya gitu ya. Nah, memang ada pendapat ahli yang mengatakan memang kemudian kreatif itu sama dengan fraud. Mereka yang sangat kaku ya berpandangannya gitu, nggak boleh aja gitu ya. Nah, kalau saya
berpihak pada pendapat yang lain, membedakan antara creative accounting dengan manipulation accounting. Akuntansi yang kreatif dengan akuntansi yang manipulatif. Membedakan antara kemudian yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, gitu ya. Jadi ya, saya menganut kebetulan yang kreatif accounting. Kalau saya tidak kreatif, ya jadi sulit gitu ya. Ya mungkin saya nggak nyaman gitu di Majong ini ya. Kalau saya kemudian kaku-kakuan, wah bisa jadi masalah. Salah satunya nggak mungkin saya kemudian bebas gitu ya ngomong, nggak mungkin saya bebas dalam hal berpakaian, dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk rambut salah satunya gitu ya. Nah, ini adalah proses kreatif, tapi keterlaluan memang kreatif saya memang agak keterlaluan dalam hal penampilan. Tapi kalau yang lain sih tidak ya, dalam hal mengajar, mendidik, membimbing kayaknya saya masih sesuai aturan. Itu ya. Nah, itu bedanya creative accounting dan fraud. Kalau fraud itu tindakan curang, tindakan manipulatif, tindakan menipu. Seharusnya 100 tapi dibilang 110 atau dibilang 90. Padahal 100. Tapi kalau kreatif 100 itu kan bisa kemudian metodenya apa yang dipakai. Kayak gini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Katakanlah kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, ya nggak apa-apa deh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau orang yang fraud itu ya menipu-nipu, seharusnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 4 min 2. Begitu ya. Tapi kalau yang namanya creative accounting ya 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Itu ya. Itu ya kemudian lebih kepada hasilnya. Nah, itu yang perlu difahami teman-teman semuanya ya, kawan-kawan semuanya di sini. Tolong bedakan kreatif dan manipulatif. Bedakan antara kemudian rekayasa dan manipulasi. Bedakan dengan jelas yang namanya fraud dan kemudian pilihan-pilihannya. Nah, Anda kan masih boleh memilih kan? Di dalam akuntansi, di pajak, di audit, ada banyak metode yang bisa kita pilih. Itu kan memberi kesempatan kita untuk kreatif. Kalau kita tidak boleh sama sekali, ya tentu saja meleng sedikit itu nanti kemudian jadinya fraud. Ternyata kan tidak. Ya saya mendukung creative accounting karena apa? Itu disediakan oleh standar kita, Dewan Standar kita, diizinkan oleh negara, dan secara etis nggak ada masalah, karena kemudian kita melakukan rekayasa, kita bukan melakukan manipulasi. Sekali lagi dalam akuntansi itu bedakan antara rekayasa dan manipulasi. Bedakan antara creative accounting dan fraud accounting, akuntansi forensik dan audit investigatif gitu ya, itu beda banget. Ya. Jadi saya dalam hal ini berbeda pendapat dengan Elvira, termasuk dengan apa yang dijelaskan tadi, tokoh-tokoh yang dijelaskan oleh Elvira dengan penjelasan yang seperti itu. Kalau tidak, ya akuntansi kita, kalau Anda tidak mau kreatif ya pakailah aturan pajak yang itu memang sepajak-pajaknya. Jangan pernah pakai metode average, apalagi pakai LIFO, pakai untuk persediaan pakailah FIFO. Dalam hal penyusutan jangan pernah pakai yang namanya double declining atau double declining. Minimal pakailah yang namanya straight line. Dijamin maka Anda tidak akan bertahan lama di perusahaan Anda. Karena apa? Perusahaan lo kok ini semua labanya dibuat besar, pajaknya jadi besar. Jangan pernah melakukan penghindaran pajak. Jangan pernah ikut jangan pernah, pokoknya tolak semua manajemen pajak. Pajak itu dibayar harus sebesar-besarnya. Nah, kalau Anda kemudian masih, nggak kayak begitu Pak, pajak kan boleh Pak, ada penghindaran pajak dan sebagainya.
berarti Anda sebenarnya sudah berprinsip kreatif accounting. Anda berprinsip melakukan financial re-engineering, rekayasa keuangan. Itu. Jadi mumpung ini kita belajar etika ya, bedakan. Betul-betul bedakan. Tolong bedakan antara manipulasi dan rekayasa. Bedakan antara fraud dan kreatif. Ya kalau tidak, Anda tidak akan pernah kemudian mendapatkan pekerjaan gitu ya. Kalaupun Anda usaha sendiri, saya jamin seneng orang pajak. Saya yakin kemudian perusahaan Anda akan menjadi perusahaan yang bermasalah secara keuangan, walaupun tidak bermasalah secara pajak. Karena apa? Semuanya Anda akui sebesar-besarnya untuk sesuai dengan undang-undang pajak. Berarti Anda adalah pembayar pajak yang baik dan benar. Padahal di pajak sendiri kita diizinkan untuk melakukan penghindaran. Yang tidak boleh itu adalah penggelapan pajak atau pemalsuan pajak. Itu yang tidak boleh. Ya. Itu yang harus kita ketahui dan kita pelajari dan kita tanamkan. Tapi pilihan ada di Anda. Apakah Anda menjadi orang yang straight, betul-betul kaku, mempertahankan prinsip akuntansi yang kemudian sebesar-besarnya itu adalah untuk laba sebesar-besarnya, tanpa kemudian Anda kreatif. Jadi pilihannya mau di mana? Apakah straight gitu ya, bahwa laba adalah laba, kalaupun bayar pajak ya adalah konsekuensi, ataukah Anda di fraud, gitu ya, yang memanipulasi, melakukan penggelapan, membuat laba itu serendah-rendahnya, income minimization serendah-rendahnya. Nah ini dua sisi kanan dan kiri, dan kreatif accounting itu yang di tengah. Kreatif itu membuat semuanya menjadi moderat, tidak kemudian menguntungkan negara saja, tapi juga menguntungkan pemegang saham, juga menguntungkan bagi supplier, pemasok, juga kemudian menguntungkan bagi kreditor. Jadi semuanya ada di tengah. Akuntan itu disajikan dengan baik dan wajar, bukan menyajikan yang sebesar-besarnya. Ya, kalau tidak, kita tidak kemudian ketemu yang namanya income maximization, income minimization, income smoothing, ya, itu yang harus Anda pahami. Dan semakin Anda kreatif, semakin Anda mampu merekayasa laporan keuangan itu menjadi semuanya senang, semuanya diuntungkan, itu semakin besar sebenarnya kemudian ya semakin Anda pinter, Anda kreatif, berarti semakin besar kinerja Anda, dan itu biasanya berkorelasi juga dengan semakin besar pendapatan yang Anda dapatkan dari kerja profesional sebagai akuntan. Itu ya, mohon maaf saya harus panjang lebar mengenai creative accounting biar nggak salah pemahaman. Tapi kalau Anda mau pegang yang prinsipnya seperti Elvira boleh. Tapi kalau yang mau pegang itu nanti saya tuntut juga Anda harus straight juga terhadap aturan yang Anda percayai. Jangan kemudian, loh Pak, kalau kuliah saya jangan saya pakai itu, saya pakai yang kalau bisa kreatif Pak, kalau bisa bahkan fraud-fraud sedikit, ya lah itu kan enak, apa yang Anda mau pakai, yang enak di Anda mau, yang Anda enak mau dapatkan saja, gitu ya. Oke, itu mohon maaf saya harus jelaskan detail banget tentang creative accounting supaya tidak Anda salah jalan. Yang jelas Anda jangan pernah melakukan yang fraud, jangan pernah Anda memanipulasi, jangan Anda pernah melakukan penggelapan. Ya, kalau manipulasi keuangan itu pasti ujung-ujungnya penggelapan pajak. Jangan kemudian merugikan pekerja. Jangan kemudian merugikan supplier Anda. Jangan pernah merugikan kreditor Anda. Caranya apa? Semuanya harus dilihat benefit apa yang semuanya bisa dimanfaatkan atau yang bisa didapatkan bersama. Dan jawabannya itu adalah cuma satu, creative accounting. Itu ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pemahaman dan pengetahuan baru bagi Anda semuanya. Semoga menjadi ya bekal Anda yang baik untuk
bukan hanya menyelesaikan kuliah ini, bukan hanya lulus dari universitas maju, tapi juga sampai Anda masuk ke dunia kerja nanti ya, dunia kerja atau dunia usaha yang nanti akan Anda geluti. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kerja keras dari kelompok. Ya, kita akan tutup dan akhiri pertemuan hari ini dengan doa, tapi sebelumnya yang ingin saya sampaikan, mohon maaf, minggu depan terpaksa saya kosong lagi karena walaupun surat tugas belum saya luncurkan, belum saya juga mendapatkan surat tugas dari dekan, tapi sudah ada panggilan yang harus saya penuhi. Surat undangan saya sudah keluar, saya pastikan bahwa tanggal 8 sampai tanggal 11, Senin minggu depan, saya harus melakukan kepengawasan dan juga menemani tim audit untuk keliling ya di beberapa, seharusnya saya bekerja di 3 cabang, tapi kemudian saya memilih untuk konsentrasi di cabang 1 karena memang yang butuh relatif perhatian cabang 1 itu di daerah Pasuruan dan Probolinggo Raya. Ya, karena di daerahnya juga relatif sulit sinyal, jadi ya saya kosongkan minggu depan ya, karena juga saya ingin konsentrasi dalam pekerjaan profesional saya. Tuh, dan asik kosong lagi gitu ya. Tapi jangan khawatir, karena saya lihat juga materi untuk perkuliahan kita juga tinggal 2 atau 3 pertemuan lagi ya, yang pasti akan sampai ke waktunya saat kita harus menyelesaikan perkuliahan ini dan terpenuhilah kuotanya gitu ya. Saya harus mengajar berapa kali dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dan akhiri dalam doa supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu 2 minggu lagi atau beberapa kesempatan nanti di minggu ini ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Iya.